teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Balik lagi nih sama aku, yang kali ini mau ngajak kalian jalan-jalan virtual ke Jepang. Bukan cuma jalan-jalan biasa, tapi kita mau intip salah satu fenomena unik yang bikin aku pribadi geleng-geleng kepala, tapi juga kagum. Pernah kebayang tidur di ruang sekecil lemari, tapi justru jadi solusi hidup di kota super sibuk? Nah, inilah dia, kapsul hotel. Hidup di Jepang, khususnya di kota-kota besar kayak Tokyo atau Osaka, itu memang serba cepat, serba padat, dan serba mahal. Dari biaya hidup, transportasi, sampai yang paling krusial, tempat tinggal. Makanya, orang Jepang itu terkenal kreatif banget dalam mencari solusi, dan salah satunya ya si kapsul hotel ini. Konsepnya sederhana tapi jenius. Gimana caranya? Yuk kita bahas tuntas. Sejarah singkat kapsul hotel. Jadi, kapsul hotel ini bukan barang baru loh di Jepang. Ide brilian ini pertama kali muncul di Osaka pada tahun 1979. Desainnya digarap oleh seorang arsitek bernama Kisho Kurokawa, dan hotel kapsul pertamanya bernama Capsule Inn Osaka. Waktu itu, tujuannya jelas banget, menyediakan tempat istirahat yang murah dan efisien buat para pebisnis atau karyawan yang mungkin ketinggalan kereta terakhir atau yang cuma butuh tempat buat tidur sebentar sebelum lanjut kerja lagi. Bayangin aja, dulu itu Jepang lagi masa-masa booming ekonomi. Semua orang kerja keras, pulang malam itu hal yang biasa banget. Nah, daripada tidur di stasiun atau di kantor, mending di kapsul hotel kan? Nah, dari situ konsepnya terus berkembang dan menyebar ke seluruh Jepang. Dari yang awalnya cuma buat laki-laki, sekarang sudah banyak juga kapsul hotel yang menyediakan area khusus atau bahkan hotel kapsul khusus wanita. Bahkan ada juga yang lebih modern dan mewah loh. Oke, biar lebih jelas, apa sih sebenarnya kapsul hotel itu? Bayangin aja, satu ruangan besar itu isinya tumpukan kotak kecil-kecil yang disusun rapi, biasanya 2 tingkat. Nah, setiap kotak itulah yang disebut kapsul. Ukurannya kurang lebih sekitar 2 meter panjangnya, 1 meter lebarnya, dan 1 meter tingginya. Kira-kira sebesar lemari pakaian kalian di rumah lah. Kecil banget kan? Di dalam kapsul itu biasanya sudah ada kasur yang nyaman, bantal, selimut, lampu baca, stop kontak buat ngecas gadget, dan kadang ada juga TV kecil atau radio. Beberapa kapsul yang lebih modern bahkan sudah dilengkapi dengan tirai privasi, cermin, sampai panel kontrol untuk mengatur lampu dan suhu. Jadi, meskipun kecil, fasilitasnya lumayan lengkap juga ya. Tapi, yang perlu diingat, kapsul hotel itu bukan hotel bintang 5 ya. Ini lebih ke penginapan praktis dan fungsional. Kebanyakan fasilitas umum kayak kamar mandi, toilet, dan area lounge itu sifatnya sharing alias dipakai bersama-sama. Kenapa kapsul hotel jadi solusi? Nah, ini dia bagian yang menarik. Kenapa sih di tengah kota modern kayak Jepang, orang-orang justru memilih tidur di tempat sekecil ini? Ada beberapa alasan kuat nih. 1. Harga yang terjangkau. Ini pasti jadi alasan utama. Dibandingkan hotel konvensional, menginap di kapsul hotel itu jauh lebih murah. Di kota-kota besar, biaya sewa apartemen atau kamar hotel bisa selangit. Nah, kapsul hotel menawarkan alternatif yang ramah di kantong. Apalagi kalau cuma butuh tempat tidur semalam 2 malam. Lokasi strategis. Kebanyakan kapsul hotel itu letaknya super strategis, dekat stasiun kereta, terminal bus, atau pusat-pusat bisnis. Jadi buat para pekerja yang pulang kemalaman, atau turis yang mau eksplorasi kota, ini sangat membantu mengurangi waktu dan biaya perjalanan. Efisiensi waktu. Kalau kalian cuma butuh tempat tidur sebentar, nggak perlu repot-repot check-in di hotel biasa yang prosedurnya kadang agak lama. Di kapsul hotel, prosesnya lebih cepat dan simpel. Tinggal masuk, tidur, terus besoknya langsung cabut lagi. Pengalaman unik. Buat para turis, menginap di kapsul hotel itu jadi pengalaman tersendiri yang unik dan nggak akan kalian dapatkan di tempat lain. Ini salah satu cara buat merasakan budaya Jepang secara langsung. Privasi yang cukup. Meskipun kecil dan sharing fasilitas, setiap kapsul itu punya privasinya sendiri. Kalian bisa menutup tirai atau pintu geser, jadi nggak perlu khawatir privasi terganggu. Ya, memang bukan privasi yang mutlak kayak di kamar hotel pribadi, tapi cukuplah untuk tidur nyenyak. Siapa saja yang menggunakan kapsul hotel?
Awalnya, seperti yang aku bilang tadi, kapsul hotel ini lebih banyak digunakan oleh para pebisnis atau karyawan yang kerja lembur dan ketinggalan kereta. Tapi seiring berjalannya waktu, penggunanya jadi lebih beragam. Pekerja kantoran masih jadi pengguna utama. Mereka yang lembur atau yang ada perjalanan dinas singkat ke kota lain sering banget mengandalkan kapsul hotel. Ini juga jadi target pasar yang besar. Kapsul hotel sangat cocok buat turis dengan budget terbatas yang ingin menghemat biaya akomodasi, tapi tetap bisa menikmati pengalaman menginap yang nyaman dan aman. Kadang-kadang, mahasiswa yang lagi ada ujian atau tugas kelompok sampai malam bisa juga memanfaatkan kapsul hotel terdekat. Ada juga loh yang sengaja menginap di kapsul hotel cuma karena penasaran dan mau coba pengalaman baru. Fasilitas umum di kapsul hotel. Oke, sekarang kita bahas fasilitas umumnya. Karena kapsulnya sendiri kecil, jadi fasilitas pendukung lainnya itu biasanya ada di area umum. 1. Locker room. Sebelum masuk ke area kapsul, kalian biasanya akan dapat locker untuk menyimpan barang bawaan. Ukurannya lumayan besar kok, cukup buat koper atau ransel. Kamar mandi dan toilet bersama. Ini dia yang paling penting. Biasanya ada shower room terpisah untuk pria dan wanita, lengkap dengan sabun, shampoo, dan kadang handuk. Toiletnya juga bersih dan modern, khas Jepang banget. Area lounge atau ruang santai. Beberapa kapsul hotel punya area lounge yang nyaman, kadang ada sofa, meja, TV, bahkan mesin vending otomatis. Ini tempat yang pas buat nongkrong, ngobrol, atau sekedar baca buku. Pajama dan amenities. Jangan kaget kalau kalian dikasih piyama atau yukata, kimono santai saat check-in. Ini sudah jadi standar di banyak kapsul hotel. Selain itu, ada juga sikat gigi, pasta gigi, dan sisir. Lengkap banget kan? Wi-Fi gratis. Tentu saja, di zaman sekarang, Wi-Fi gratis itu wajib hukumnya. Hampir semua kapsul hotel menyediakan akses internet gratis. Etika dan aturan di kapsul hotel. Meskipun santai, ada beberapa etika dan aturan yang perlu kita perhatikan saat menginap di kapsul hotel, demi kenyamanan bersama. Jaga ketenangan, ini paling penting. Karena kapsulnya berdekatan, suara sekecil apapun bisa terdengar. Jadi, hindari berbicara terlalu keras, menyalakan alarm dengan volume tinggi, atau mendengarkan musik tanpa earphone. Pokoknya, jaga suasana tetap tenang ya. Lepas sepatu. Di Jepang, melepas sepatu sebelum masuk ke area tertentu itu sudah jadi kebiasaan. Di kapsul hotel juga begitu. Biasanya ada area khusus untuk melepas sepatu dan menyimpannya. Jaga kebersihan. Fasilitas umum kayak kamar mandi dan toilet itu dipakai bersama. Jadi, pastikan kalian selalu menjaga kebersihannya setelah digunakan. Jangan makan di dalam kapsul. Kebanyakan kapsul hotel melarang tamu makan di dalam kapsul. Ini untuk menjaga kebersihan dan menghindari bau makanan yang bisa mengganggu tamu lain. Ada area lounge atau ruang makan khusus kok kalau kalian mau makan. Patuhi jam check-in dan check-out. Sama seperti hotel biasa, kapsul hotel juga punya jam check-in dan check-out. Pastikan kalian mematuhinya ya. Kapsul hotel modern, lebih dari sekadar tempat tidur. Seiring berjalannya waktu, konsep kapsul hotel ini juga terus berevolusi loh. Sekarang, sudah banyak kapsul hotel yang menawarkan pengalaman menginap yang lebih modern, stylish, dan bahkan mewah. Kapsul hotel dengan desain futuristik. Ada kapsul hotel yang desain interiornya super modern, minimalis, dan futuristik. Lampu LED yang bisa diatur warnanya, panel kontrol sentuh, sampai TV layar datar yang tersembunyi. Kapsul hotel khusus wanita. Untuk kenyamanan para wanita, banyak kapsul hotel yang khusus menyediakan lantai atau